Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok akan mencoba menjelaskan sebuah aplikasi yang telah kami buat, aplikasi Android di Android Studio. Oke, pertama-tama tugasnya seperti ini. Ini adalah sebuah tugas UTS dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Oke, kita langsung saja. Kita buka dulu aplikasi Android Studio-nya. Oke, aplikasi ini cukup berat ya. Komputer dengan 4 core pun dan RAM 6 GB cukup lama untuk membukanya. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba membuat aplikasi, diharapkan spek komputernya lebih mumpuni lagi. Nah, ini beberapa list program yang telah kami buat. Kita tunggu sebentar ya, karena perlu sinkronisasi dulu. Nah, kita awali dari sini dulu ya. Pertama, kami telah membuat beberapa layout di sini. Di antaranya yaitu activity credit, terus halaman utama, lalu activity main, terus dan stroke. Kita awali dulu dari activity main. Nah, di sini bisa dilihat di preview ya. Ini adalah contoh awal muka dari aplikasi yang kami buat. Jadi aplikasinya syaratnya yaitu harus berbentuk aplikasi kafe, gitu, pemesanan di kafe. Namun ini masih sederhana ya. Di sini kita bisa lihat ada logonya yaitu logo dari kafe tersebut yaitu Androbeda. Lalu edit text atau biasa di umumnya yaitu ya form gitu, form untuk pengisian username. Terus yang di bawahnya ada form lain yaitu form password. Lalu setelah form password bisa dilihat di sini ada tombol login untuk proses untuk melakukan login. Nah, ini di sini ada beberapa tombol sosmed yaitu Facebook dan Twitter. Selanjutnya di sini ada beberapa navigasi lain yaitu info aplikasi yaitu lebih untuk mengarah ke kredit dan ada tombol keluar untuk mengeluarkan aplikasi atau untuk kembali ke halaman utama handphone. Nah, untuk list program dari XML-nya di sini kita bisa lihat di antaranya ada image view untuk logo, terus edit text untuk username dan edit text untuk password. Lalu di sini juga ada buttonnya untuk login ini. Terus button selanjutnya ada untuk sosmed, di antaranya ada FB dan Twitter. Terus selanjutnya button yang selanjutnya yaitu untuk buat button kredit dan button exit. Nah, kita coba jelaskan bagian Java-nya ya. Nah ini pada bagian Java kami hanya mendefinisikan beberapa tombol saja, edit text, username dan password. Ini diperlukan untuk verifikasi login ya. Nah, di sini kita definisikan terlebih dahulu. Ini kita buat variabel baru yang namanya username dan ngambil teks dari username, dari ID username yang ada di di XML tadi. Begitu pula untuk password. Password juga ngambil dari ID-nya, ini ID ini disesuaikan dengan XML yang ada di sini. Di sini kan saya mendefinisikannya password, maka di sini juga harus dinamainya password. Nah, kalau ini bebas ya. Yang ini bebas sebenarnya, tapi tidak apa-apa mengulang sama dengan yang ada di XML. Nah, selanjutnya di sini definisikan juga button login. Di sini sama ya, hampir sama dengan edit text yang tadi. Nah, di sini ID-nya login sesuai dengan di XML-nya. Lalu kredit 2 buat button kredit, terus close untuk button exit. Nah, di sini ini adalah listing dari button close. Nah, jadi ini bisa dilihat ya. Jadi ini adalah perintah
pada button exit untuk jika disentuh tombol exit, maka otomatis aplikasi akan keluar. Nah, ini perintahnya. Cukup singkat ya. Nanti mungkin saya akan sertakan pada deskripsi video ini. Selanjutnya ini untuk shortcode dari intent. Ya. Jadi ini shortcode untuk pindah dari activity main activity ini ke main activity yang ada di kredit. Jadi ini shortcode untuk pindahnya. Nanti buat yang mau list programnya, nanti saya akan sertakan di deskripsi video ini. Nah, kalau yang ini hampir sama dengan dengan shortcode dari kredit tadi. Namun yang berbedanya yaitu ada beberapa verifikasi, yaitu di sini saya definisikan jika user atau username admin lalu dan passwordnya admin, maka si aplikasi akan mengarahkan ke activity yang lain gitu, yaitu activity di sini halaman utama yang dituju. Kalau yang tadi kan ini, balik lagi yang tadi, kalau yang kredit halaman selanjutnya yaitu kredit gitu, dari main activity menuju kredit. Nah, kalau misalkan yang ini dari main activity ke halaman utama, namun dengan syarat user dan passwordnya harus admin-admin. Kalau misalkan tidak admin-admin, maka akan ada beberapa namanya TOS. Nah, ini ditulisnya TOS. Nah, jadi ada beberapa, kalau di HTML itu seperti pop-up gitu. Nah, pop-up-nya tulisannya username dan password salah. Ini bisa diubah-ubah ya, sesuai keinginan dan sesuai keperluan. Nah, begitu ini untuk Java atau source code Java pada main activity. Selanjutnya kita coba lihat di halaman utama ya. Nah, pada halaman utama langsung ke halaman pemilihan menu. Di sini ada menu, kita perbesar dulu ya. Dan di sini ada menu original, terus berupa checkbox. Terus di sini kita bisa masukkan jumlahnya berapa, terus muka latte dengan checkbox-nya dan jumlahnya berapa, seperti itu. Ini sama semuanya. Nah, jika pemesan sudah siap atau sudah semua pesanan sudah dimasukkan, maka tinggal klik pesan. Nanti kita simulasikan ya. Nah, di sini untuk shortcode dari XML halaman utama sendiri yaitu ada beberapa kolom ya, atau ada beberapa shortcode. Namun berulang sebenarnya. Ini ada checkbox, ini checkbox untuk original, dengan edit text-nya untuk memasukkan jumlah dari original. Nah, begitu pula dengan checkbox yang lain, diantaranya yaitu ada mocha latte, terus dengan edit text-nya, di bawahnya, lalu ada juga cappuccino, lalu vanilla latte, dan lain-lain lah. Nah, di akhirnya kami membuat button, yaitu button ini untuk source code dari pesan ini, atau button pesan yang ada di sini. Nah, ini sudah cukup jelas ya XML-nya. Lalu kita coba ke bagian Java-nya. Nah, di sini Java-nya kita deskripsikan atau definisikan terlebih dahulu checkbox dan edit text dari XML yang tadi ya. Nah, ini pendefinisian variabel dari original untuk ID-nya yang original, dan begitu pula dengan mocha buat mocha latte dan selanjutnya. Nah, begitu pula dengan edit text. Nah, di sini edit text jumlah original untuk quantity original, terus jumlah mocha untuk quantity mocha, dan selanjutnya. Nah, di sini selain mendefinisikan checkbox dan edit text, kita juga mendefinisikan harga dari masing-masing menu yang disebutkan tadi. Di antaranya untuk original 5.000, mocha 7.000, dan selanjutnya bisa dibaca ya. Didefinisikan, di sini juga ada pendefinisian dari tombol pesan. Tombol pesan mengambil ID dari ID pesan yang ada di
activity halaman utama ini. Bisa dilihat ini kami mendefinisikannya atau menamainya dengan pesan ya, maka di sini juga dinamainya ID-nya yaitu ID pesan. Nah, ini shortcode untuk pemesanan atau shortcode untuk tombol pesan. Nah, di sini kita coba jelaskan ya satu bagian saja karena sebenarnya ke bawahnya berulang gitu. Nah, ini jika tombol pesan ini diklik atau disentuh, maka di sini akan memproses beberapa perintah. Di antaranya di sini ada perintah if. Nah, di sini jika original checked atau original itu dipilih, maka memunculkan tulisan original. Di mana ini? Nanti di halaman struct. Lalu selanjutnya membuat integer atau memparse integer dari string berupa jumlah, lalu menjumlahkan jumlah dengan harga ori, atau di sini kan kita membicarakannya original, maka mengambilnya harganya harga ori yang ada di sini. Nah, setelah itu dijumlahkan kembali antara ditulis kembali original dengan jumlah, yaitu jumlah dari jumlah pesanan dengan dikali harga. Nah, selanjutnya dikalkulasikan. Begitu pula dengan checkbox yang lain, sama sebenarnya alurnya seperti itu. Namun yang menjadi pembedanya yaitu string dari teksnya dan harganya. Serta jumlahnya pun pasti berbeda, yaitu mengambil jumlah dari jumlah yang lain gitu. Atau jumlah misalkan untuk cappuccino, maka jumlahnya diambilnya dari jumlah cappuccino itu. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke XML dari struct. Nah, di sini untuk tampilan awal hanya berbentuk teks Anda memesan (2), terus pokoknya hanya berbentuk text view. Karena untuk isiannya memerlukan mengambil dari hasil yang dikeluarkan oleh halaman utama itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa text view, yaitu text view untuk menuliskan Anda memesan, terus text view selanjutnya ini untuk menuliskan total pesanan, yaitu untuk menuliskan tulisan yang dikeluarkan oleh halaman shortcode yang ada di halaman utama tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu total pembayaran, ini juga sama, isiannya mengambil dari shortcode halaman utama tadi. Nah, kita langsung ke list jawabannya. Di sini list jawabannya yaitu di sini kita bisa lihat, kita mendefinisikan terlebih dahulu seperti biasa ya, yaitu kita buat variabel baru yaitu pesanan mengambil atau mencari ID-nya dengan ID total pesanan sesuai dengan XML yang ada di struct tadi ya. Nah, selanjutnya untuk total juga sama, mengambil ID XML yang ada di total yang tadi. Nah, di sini kan ini kami mendefinisikannya total harga, maka pada bagian struct juga kita definisikan di sini total harga. Jangan sampai berbeda gitu, karena jika berbeda maka tidak akan saling terkait itu. Nah, di sini kita mengambil summary order. Summary order itu ngambil dari halaman utama yang tadi di sini ya. Nah, ini kan kita hanya put extra summary order, maka di sini juga kita panggil lagi get. Jadi mengambil gitu. Kalau tadi kan di sana perintahnya put. Nah, kalau di sini perintahnya berbeda. Ini intent get string extra dalam kurung summary order. Nah, mungkin nantilah lebih lengkapnya kita aplikasikan di simulasi Android-nya. Oke. Nah, ini semuanya sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya yaitu ada yang terakhir, activity credit. Nah, di sini hanya berupa ya tentang aplikasi ini gitu. Ada image view berupa logo, terus beberapa teks yang ini judul ya, dibuat lebih besar dengan text size-nya 30 dp. Selanjutnya di bawahnya ada text view selanjutnya, yaitu dibuat oleh kami, diantaranya beberapa nama kami yaitu Pak Aat, terus saya sendiri Irfan Saidussalam, dan Muhammad Ramdan. Nah, mungkin untuk penjelasan short program
cukup sekian saja. Kita coba aplikasi ini karena kebetulan komputer kami ini tidak support untuk mensimulasikan langsung di komputer, maka kami mensimulasikannya langsung dengan di handphone gitu melalui Android USB debugging. Nah, ini device atau handphone yang akan kami gunakan yaitu handphone hanya Evercost A66A. Selanjutnya klik install and continue. Nah, ini sedang proses installing APK. Oke. Nah, ini jika sudah muncul teks konsol seperti ini, maka itu tandanya penginstalan sudah selesai. Oke, kami akan mencoba menampilkan tampilan dari simulasi yang kami lakukan di handphone kami. Kami menggunakan aplikasi namanya MirrorBook. Nah, ini sudah connect ya. Nah, di sini ini aplikasi yang kami buat di atas. Nah, ini tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Kita masukkan ya. Tadi kan kita untuk bisa memasuki aplikasi ini, username dan passwordnya harus admin. Kita coba dulu yang bukan admin ya, misalkan QWERTY, passwordnya QWERTY juga. Misalkan. Nah, udah gitu kita login kan. Maka di bawah dapat terbaca ada tulisan username dan password salah. Kurang terlihat ya, kita coba lagi. Nah, itu bisa terlihat. Nah, setelah itu kita coba dengan yang sebenarnya yaitu admin dan admin ya. Login. Nah, akhirnya berhasil. Nah, di sini kita coba lihat fungsi dari checkbox dan edit text yang telah kita buat tadi ya. Nah, di sini untuk memesan kita harus select dulu checkbox, misalkan kita mau pesan original. Jadi jika kita cuma masukkan di sini ya, cuma masukkan misalkan 1, tapi tanpa di select yang originalnya gitu. Nah, maka pesanannya itu yang muncul 0 gitu, karena nggak di select. Jadi harus dua-duanya. Selain dimasukkan angka atau jumlah yang diinginkan, kita juga harus men-select checkbox yang ada. Nah, misalkan kita beli originalnya 5 ya. Terus mukaletnya misalkan 2. Misalkan. Nah, ini contoh ya. Kita coba pesan. Nah, di sini tertulis Anda memesan original 5, lalu mocha 2, lalu cappuccino latte 4, vanilla latte 6, java latte 6. Nah, totalnya yaitu Rp163.000. Nah, itu dari fungsi pemesanan. Selanjutnya kita coba fungsi dari tombol-tombol yang ada di bawah ini ya, yaitu info apps dan keluar. Kita coba ya. Nah, ini info apps-nya sesuai yang kita tunjukkan tadi di Android Studio, yaitu di sini ada image view, terus ada judul yang dibuat 30 dp, dan di bawahnya ada nama-nama kelompok kami, seperti itu. Sama ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba fungsi dari tombol keluar. Nah, maka aplikasi langsung keluar gitu. Nah, itu dari fungsi dari tombol keluar. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.